Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. DPR telah menerima surat Presiden mengenai usulan calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Presiden Jokowi mengusulkan nama Kasat Jenderal Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI baru. DPR telah menerima surat Presiden atau Surpres tentang penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI. Ketua DPR Puan Maharani menyebut Presiden Jokowi mengusulkan Kasat Jenderal Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudho Margono yang akan segera pensiun akhir November ini. Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut. Sebelum diusulkan Jokowi sebagai calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto baru dilantik sebagai Kasat 25 Oktober lalu atau baru menjabat sekitar sepekan. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Dev Laksono menilai calon Panglima Jenderal Agus Subianto merupakan pilihan yang tepat, baik untuk kepentingan reformasi TNI maupun agenda pemilu serta transisi kepemimpinan nasional. Tentu tugas beliau itu tidak mudah. Tugas tanggung jawab beliau sangat tinggi, sangat besar, dan juga hal-hal yang di hadapan kita ke depan seperti pesta demokrasi yang akan kita jalankan, lalu juga proses pergantian pemerintahan ke depannya. Ini merupakan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan yang sangat luar biasa, dan itu yang kami nilai, kami lihat bahwa itu ada di Pak Agus. Pengamat militer dan intelijen Koni Rahakundini Bakri menyebut Jenderal Agus Subianto memiliki rekam jejak yang bagus dan cocok sebagai Panglima. Tapi menurutnya pemerintah terlalu terburu-buru mengganti Panglima TNI. Kenapa mesti dipercepat? With all due respect, ya, saya sangat menghargai kalau memang Pak Agus harus jadi Panglima. Kita nggak punya keberatan apapun. Tapi kenapa harus cepat-cepat Presiden melakukan ini? Ini menjadi pertanyaan saya yang kedua kepada Presiden Joko Widodo. Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu loh, saya nggak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa, saya perlu tahu, rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi gitu. Karena kalau dari kepatutan tuh kayaknya, aduh kenapa sih gitu, orang tinggal berapa hari lagi juga pensiun gitu, kenapa sih nggak diterusin aja, kecuali Pak Yudo tadi melakukan sesuatu yang salah gitu. Jenderal Agus Subianto merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1991. Sejumlah jabatan pernah dipegangnya seperti Komandan Kodim 0735 Surakarta di tahun 2009 sampai 2011. Setelah itu Agus pernah menjabat Komandan Pas Pampres dari 2020 sampai 2021. Selanjutnya menjadi Pangdam 3 Siliwangi selama setahun dari 2021 sampai 2022. Dia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022 lalu. Dan pada 25 Oktober 2023 resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Jika Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI, maka jabatan Kasat yang kosong disebut-sebut akan diisi sejumlah perwira. Salah satunya Pangkostrat Lejen Maruli Simanjuntak. Maruli menyebut sebagai prajurit ia siap bekerja jika mendapat penugasan. Namun hingga kini ia menyatakan belum menerima penugasan sebagai Kasat. Selalu kan ada, kalau setahu saya, ada beberapa calon, nanti dinilai, nanti ada prosedur apanya, kalau ditunjuk gitu kira-kira. Tapi kalau ditunjuk siapa ya Pak? Hah? Kalau ditunjuk siapa? Kalau tentara ya ditunjuk, nggak ditunjuk harus bekerja terus. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono bakal pensiun pada 26 November 2023 saat berusia 58 tahun. Undang-Undang TNI mengatur perwira TNI pensiun pada usia 58 tahun, sementara Bintara dan Tamtama 53 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto diusulkan menjadi Panglima TNI yang baru. Seperti apa sosoknya dan apa yang bakal jadi tantangan bagi Panglima TNI yang baru? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan dan pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabas. Selamat malam Kang Farhan juga Pak Anton.
Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kang Farhan dulu. Kalau lihat sosoknya Ya. Jenderal Agus Subianto ini secara rekam jejak sudah mumpuni, setuju ya? Oh sangat, beliau memiliki rekam jejak yang sangat lengkap baik untuk teritorial maupun untuk satuan ya. Karena dari sejak beliau lulus sampai sekarang berbagai macam jabatan sudah dipenuhinya, mulai dari Dandim dan Rem, kemudian jadi dan Pas Pampres, Betul. bahkan kemudian menjadi Pangdam juga sudah komplit dan sekarang walaupun baru seminggu jadi KSAD, tapi sebelumnya kan selama setahun lebih sudah menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi udah tahulah pekerjaan seorang Kepala Staf Angkatan Darat secara komplit. Jadi memang sudah waktunya tongkat Panglima diserahkan kepada beliau. Jadi sepekan dilantik dari Kasat, sebelumnya sudah menjabat Wakasat, itu sudah cukup. Meskipun banyak yang bertanya kenapa baru seminggu begitu Kang Farhan ya? Karena gini, ada beberapa ketentuan administratif yang segera harus dipenuhi. Kalau nggak salah tanggal 26 November, Pak Yudo Margono sudah pensiun, jadi harus segera diganti. Sementara itu, kita juga tidak mungkin melaksanakan fit and proper test di Komisi 1 dengan terburu-buru. Ada proses administrasi yang mesti diselesaikan. Jadi perkiraan saya, kita baru bisa melakukan fit and proper test antara paling cepat tanggal 10 November, paling lambat 15 November. Jadi antara 10 sampai 15. Setelah itu kan mesti ada proses administrasi yang lain. Dari fit and proper test DPR RI mesti dilaporkan ke rapat paripurna DPR RI. Nah, rapat paripurna DPR RI harus disesuaikan dengan jadwalnya. Sebelum tanggal 26 November kita cari dulu ada nggak rapat paripurna sebelum tanggal 26 November. Setelah itu diajukan kepada Presiden, lalu Presiden akan menyetujuinya. Jadi harus sebelum tanggal 26 November sudah ada sertijab gitu loh. Oke, 10 sampai 15 November ya perkiraan. Dan artinya Komisi 1 DPR kalau lihat dari rekam jejaknya hampir pasti menyetujui begitu Kang Farhan ya? Kelihatannya begitu, tapi kan kita tergantung dari Badan Musyawarah DPR RI. Surprise sudah diterima oleh pimpinan DPR RI, tadi press conference, selanjutnya akan dibawa ke Badan Musyawarah antar 9 fraksi DPR RI. Setelah itu nanti setiap fraksi akan memberikan arahan kepada setiap anggota fraksi di Komisi 1. Oke, secara administrasi tadi sudah dijelaskan, sudah on track nanti ya antara 10 sampai 15 November. Tapi kalau Mas Anton lihat sosok Pak Agus Subianto, Jenderal Agus Subianto dari Danrem Solo dan Pas Pampres, Pangdam Siliwangi, Wakasat sampai Kasat, moncer karirnya. Bagaimana rekam jejak secara detailnya? Apakah menjadi salah satu Jenderal TNI yang paling pantas untuk menjabat Panglima TNI selain memang di lingkaran Pak Jokowi, Mas Anton? Ya, saya selalu menggambarkan profilnya Pak Agus itu adalah perwira tinggi yang komplit, ya komplit. Jadi di atasnya lengkap. Kenapa? Karena kalau tadi Kang Farhan sudah ngomong tentang penugasan, ngomong tentang teritorial, beliau sudah banyak. Sudah dari Dandim sampai Pangdam. Beliau juga pernah bertugas di Kopassus, pernah bertugas di Kostrad, sudah. Lalu beliau pernah bertugas di Satuan Pendidikan, pernah jadi dosen di TNI AD. Beliau juga dari sisi sudah pernah mengikuti pendidikan pengembangan umum, Setkot TNI AD, Setkot TNI, Lemhana, beliau sudah. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada yang meragukan kompetensi terkait riwayat penugasan, riwayat pekerjaan dari seorang Agus Subianto, tapi tidak ada. Gitu. Jadi beliau sudah jelas memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Tidak ada yang dilompatin, tidak ada yang tidak pernah beliau hinggap. Gitu. Jadi itu satu. Tapi kenapa tadi saya bilang dia komplit karena dia pernah bertugas Pak Presiden, dia cukup lama dengan Pak Presiden, sehingga kemudian itu menjadi nilai tambah. Gitu. Jadi kalau misal tadi saya setuju dengan Kang Farhan bahwa nggak ada masalah dengan seorang Agus Subianto. Jadi kalau misal kita cek karirnya ya, memang dari 2019 sampai 2023 beliau ada banyak riwayat penugasan. Gitu ya. Rata-rata memang kurang dari setahun. Dan strategi semua ya, begitu ya? Strategi semua, tapi kemudian memang yang agak lama, tadi yang juga disoroti oleh Kang Farhan adalah di Wakasat. Di Wakasat beliau udah lebih dari 1 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya dari pengalaman tempur, pengalaman manajerial, lalu pendidikan, beliau sudah lewat semua. Gitu. Jadi
saya pikir kalau untuk meragukan kompetensi kualifikasi dari seorang Agus Subianto memang kita tidak meragukan lagi. Dan kalau Itu rotasi sih, matra juga nggak akan Mbak. jadi masalah ya, Mas Anton ya, rotasi matra untuk Panglima? Kalau rotasi matra ini memang menarik tuh, karena memang dulu patternnya kalau misalnya kita lihat di eranya Pak Jokowi, itu biasanya memang ketika dia darat, udara, darat, laut, darat, gitu. Jadi memang dijeda. Nah, sementara di era Pak Jokowi ini ngacak, tergantung preferensinya Pak Jokowi. Ketika darat Pak Muldoko, lalu diganti lagi dengan darat, diganti lagi dengan udara, gitu loh. Diganti lagi dengan darat, diganti dengan laut. Kan pertanyaannya adalah kemudian katanya dari 2014 Pak Jokowi itu mengusung yang namanya teori poros maritim dunia. Tapi panglima yang berasal dari angkatan lautnya kok cuma satu, gitu. Misalnya kan gitu. Jadi ada ada obrolan, ada sentimen-sentimen seperti itu, gitu. Jadi kan kalau misal kita mengacu pada pasal 13 Undang-Undang TNI, itu menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon panglima TNI itu ada dua. Satu adalah dia pernah menjabat kepala staf, satu lagi adalah sedang menjabat kepala staf. Saat ini itu udah 4 sebenarnya. Satu Pak Dudung belum pensiun, baru pensiun nanti per 30 November. Jadi 1 November ketika itu lewat. Gitu. Jadi memang kalau usia di TNI itu bukan ngikutin usia tanggal lahirnya, tapi di ujung bulannya, gitu. Karena gajinya udah di bawah full. Gitu. Itu Pak Dudung, bekas KSAD. Lalu Pak Agus, lalu ada Marsikal Fajar, KSAU, dan Pak Laksamana Ali, KSAL. Kalau misalnya Pak Dudung kurang dari sebulan pensiun, lalu Pak Marsikal Fajar ini April pensiun. Yang ada panjang adalah Pak Ali dan Pak Agus. Gitu. Memang. Jadi kalau misalnya ingin mendorong poros maritim dunia, tentu pilihannya pasti Pak Ali. Gitu. Karena apa? Karena laut sama laut ada masalah? Nggak ada masalah. Toh Pak Jokowi juga pernah menunjuk darat ke darat. Jadi ada patternnya sebenarnya. Jadi kalau di Pak Jokowi ini ya terserahnya Pak Jokowi aja. Jadi memang bagi saya ketika kita melihat preferensi dalam penunjukan kandidat Panglima TNI, yang saya tahu adalah preferensinya Pak Jokowi. Nah, bicara soal preferensi, bicara soal preferensi Pak Jokowi, Kang Farhan, bagaimana untuk memilih Pak Agus Subianto ini, Jenderal Agus? Ditambah lagi ini kan momentumnya jelang pemilu 2024, ini yang harus dijaminkan bahwa TNI netral. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Laksamana Yudho Margono, tapi di bawah Jenderal Agus Subianto, bagaimana untuk menekankan ini kembali, Kang Farhan? Salah satu, ini kalau tadi bicara syarat formal udah beres ya. Syarat kompetensi juga sudah beres. Syarat politis nih sekarang. Syarat politis dari seorang Panglima TNI adalah memiliki loyalitas hanya kepada Panglima TNI. Panglima tertinggi TNI. Ya, kepada Panglima tertingginya loyalitasnya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Harus gitu. Harus loyal, titik gitu. Kecuali Panglima tertinggi memberikan perintah kepada Panglima TNI untuk melaksanakan sebuah tugas yang bertentangan dengan konstitusi. Maka pada saat itu kewajiban Panglima TNI untuk mempertahankan konstitusi, ya. Jadi disitulah mengapa kita perlu memastikan bahwa Panglima TNI ini adalah seorang perwira tertinggi yang memiliki pemahaman konstitusi yang sangat tinggi. Itu penting sekali gitu. Nah, sementara itu juga dalam hal hubungan pribadi tentu ini pun tidak bisa dilepaskan. Bagaimana kedekatan beliau dengan Pak Jokowi sudah terbangun cukup lama. Jadi artinya wajar apabila Pak Jokowi memang memiliki preferensi tersendiri, gitu loh. Nah, kalau terakhir dari Mas Anton, apa yang harus ditekankan? Reformasinya di bidang pertahanan, tapi juga menjaga stabilitas di pemilu 2024. Mas Anton? Iya. Ya, silakan. Kalau tugas TNI dalam pemilu kan halo. Ya, silakan. Kalau di dalam pemilu kan TNI ini cuma sekedar membantu ya. Membantu tugas baik itu kepolisian dalam pengamanan, lalu juga membantu dalam distribusi logistik, itu. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi ngomong tentang syarat politik kalau tadi saya menjelaskan Farhan, bahwa di satu sisi itu sangat positif, ada riwayat beliau sudah kenal cukup lama dengan Presiden Jokowi, tapi di sisi lain kedekatan ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Agus Subianto.
dalam memimpin organisasi yang bernama Tentara Nasional Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu kondisi politik kita sedang menghangat, gitu. Ada anak kandung presiden ikut berkontestasi. Sementara presiden di mana-mana selalu berbicara netral. Dan kita jangan lupa bahwa kemarin ketika makan siang bersama, dua baca pres lainnya, Pak Ganjar, sama yang jelas dia adalah koalisi pendukung pemerintah, dan juga Pak Anies, sama-sama mengangkat isu netralitas. Jadi artinya apa? Kayaknya ada di bawah, di akar rumput, ini ada di sana. Jadi mau tidak mau, seorang Agus Subianto harus menunjukkan dengan apa? Dengan perilaku, dengan bukti nyata. Kenapa? Karena kalau kita bicara netralitas itu paling mudah untuk dibicarakan. Paling mudah untuk disusun kata-kata. Yang susahnya adalah bagaimana kita menerapkan netralitas itu. Bagaimana kita mengukur netralitas itu. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Tantangan. Ini yang akan menjadi tantangan terbesar dari seorang Agus Subianto untuk melewati tahun politik ini yang sangat dinamis. Apakah memang TNI itu dalam menjalankan tugas itu netral atau tidak? Tantangan netralitas inilah yang harus dijawab dengan praktiknya melewati tahun politik ini. Singkat saja. Jadi yang pertama, satu, pengamanan logistik, tidak hanya distribusi kotak suara, tapi pengamanan kembali hasil kotak suara itu kembali ke tempat perhitungan. Karena itu rawan sekali ada pencurian dan lain-lain. Itu mesti dijaga oleh polisi dan TNI. Kedua adalah bagaimana sebetulnya Panglima TNI memanfaatkan berbagai macam informasi intelijen garis rumput, akar rumput yang dikumpulkan oleh para babinsa di level Danrem, dan Ramil, Dandim, dan Rem sampai ke Kodam dan ke Mabes TNI. Nah, ini informasi-informasi ini yang harus dijaga betul sebagai bentuk informasi untuk pengamanan, bukan untuk pemenangan salah satu calon. Nah, itu yang harus dijaga, amanahnya dijaga selama pemilu berlangsung nanti, karena ini jadi ajang pembuktian untuk Panglima baru. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR, fraksi Nasdem, Muhammad Farhan. Kang Farhan, terima kasih. Juga pengamat militer dari Center for Intermastic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Mas Anton, terima kasih.